Halo, tips menyelesaikan skripsi. Yang pertama, tujuan-tujuan kecil dan nggak urut juga ya. Contohnya, ayo insert gambar dulu. Meskipun itu bentuknya ada yang persegi panjang, ada yang persegi, ada yang besar, ada yang kecil, yang penting di insert aja dulu. Insert ke dokumenmu. Berantakan nggak apa-apa. Nah, kan kita udah ada progres, udah memasukkan semua gambar, terus kasih nama gambar, ya itu masih berantakan juga, tapi tambahkan keterangannya di bawah. Ini waktu observasi, terus di gambar selanjutnya ini waktu pengambilan tes, terus di gambar selanjutnya ini pas wawancara. Ya belum dirapikan, belum dikasih catatan angkanya, ya nggak apa-apa, udah ada progres ya. Terus mungkin tujuan kecil lainnya, nonton video tutorial di YouTube, ditonton aja dulu, nggak usah sambil buka laptop gitu, nggak usah sambil nyobain di SPSS, nggak usah, ditonton aja dulu. Itu udah bermanfaat karena kita jadi familiar, udah pernah dengar istilah itu, udah pernah lihat fitur itu. Kalau udah familiar itu jadi lebih tidak menakutkan gitu. Terus tujuan kecil lain mungkin baca jurnal, dibaca wae, nggak ngapa-ngapain, terus dibaca wae dulu biar kita familiar dulu, tidak cepat ya, karena ini adalah tips untuk selesai. Terus yang nomor 2, tanya ke lebih banyak orang. Kata temanku itu, kita jangan mengotak-otakkan pertemanan. Mungkin orang yang kita pikir dekat gitu, tapi ternyata dia nggak sepeduli itu ke kita. Tapi orang lain yang kayaknya asing, marah, mereka itu peduli dan sayang ke kita, yang kita nggak tahu ya. Jadi tanya ke lebih banyak orang, chat ke lebih banyak orang. Kan ada itu grup kelas, grup angkatan, coba chatin aja semua ya, nggak apa-apa. Kalau kita tanya ke lebih banyak orang, kita itu jadinya tidak menaruh harapan yang besar ke beberapa orang gitu. Dan misalnya kalau mereka itu balasannya tidak menyenangkan atau mungkin malah nggak balas, ya kita jadi nggak terlalu kecewa karena kita nggak terlalu berharap ke mereka gitu. Jadi tanya ke lebih banyak orang aja ya. Terus yang nomor 3, coba untuk jangan terlalu takut sama dosen ya. Dosen itu ya manusia, butuh makan, butuh minum, butuh pup. Coba chat wae, nek misalnya dimarahin yuk dengarkan, suruh revisi yuk kerjakan ya. Terus yang keempat, ini bukan saran yang baik, tapi mungkin membantu. Yang keempat ini, coba pikir seperti ini. Aku ini bukan kasus yang baru. Dosen itu udah nggak kaget ngelihat mahasiswa ngilang, mahasiswa males, ya gitulah. Pasti udah pernah ketemu ya berbagai macam masalah gitu. Kalau dosennya itu, apalagi dosen yang udah lama ngajar, yang senior, itu pasti ya serak kaget lah, mahasiswa bentukannya kayak piye gitu. Jadi jangan terlalu rendah diri ya. Ya kalaupun kita ini nyusahin dosen, ya itu tugasnya dosen buat ngajarin kita, bimbing kita. Aku bukan yang terburuk, paling ya wis ono yang lebih buruk daripada aku. Ya meskipun menurutku aku udah buruk, tapi setidaknya aku nggak menyerah. Aku bukan yang terburuk. Yang terburuk itu yang drop out. Pada akhirnya dosen itu pengen anaknya lulus.
ya karena itu juga memengaruhi akreditasi jurusan ntar. Semangat ya.